Harus ada bukti yang konkret. No pick hoax. Ada kan? Ada enggak? Kata siapa? Iya, katanya kan kalau dengan kita berbuat baik masuk surga, berbuat tidak baik masuk neraka, betul ya? Iya. Maka ada itu. Ada nggak surga? Coba percaya ada nggak surga neraka? Asmi goyah ayatnya. Percaya nggak surga sama neraka ada? Nah itulah keyakinan. Kita belum pernah lihat, belum pernah rasakan. Tapi buah dari keyakinan itu insya Allah berbuat baik, banyak ibadah masuk surga. Berbuat tidak baik masuk neraka. Nah pertanyaannya di PTBS, sudah banyak belum buktinya? Motor sabar-kabar, mobil berantakan, rumah kelihatan betul. Kurang yakin apa lagi kita sama PTBS? Betul? Ya dengan apa? Ya tinggal kita prospek yang dahsyat, perbaikin ilmunya, insya Allah apa yang kita impikan kita dapat, betul? Ya, nah keyakinan itu ada ininya. Yang pertama, A. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau berubahnya. Panjang. Ya, jadi gue singkat aja. Bisa kebaca? Bisa. Bohong. Ya, yang kedua, ya. Allah tidak akan merubah. Allah mengikuti prasangka hambanya. Yang ketiga, Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan umatnya. Betul ada semua ya? Yang keempat, manjada wajada, ini andalan. Nah, kenapa saya bahas singkat aja? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubahnya. Ya iya, ya kalau misalnya kita berpikir ya kondisi gini aja terus, betul ya? Ya mau dikasih kesempatan apapun juga nggak akan ini. Kita ambil singkat aja. Ya kita mau kaya ya harus bekerja keras, betul. Ya kita mau miskin ya udah rebahan aja, betul ya? Ya gitu ya. Ya dan artinya apa? Dan selanjutnya Allah ngikutin prasangka hambanya yang paling penting. What do you think that what do you get? Asik bisa bahasa Inggris gue ya. Ya itu artinya apa? Saya sering dengar dari mentor tuh what do you think that what do you get ya. Apa yang kita pikir itu yang bakal kita dapatkan. Ya. Bahasa keren mindset is doa gitu ya. Kalau bahasa gampang saya celetuk jadi doa deh. Apa yang kita sebut, apa yang kita omongin bakal jadi doa. Jadi hati-hati dengan omongan kita. Kalau kita gampang ngomong susah, bakal banyak kesusahan di kehidupan kita. Tapi kalau kita gampang ngomong gampang, mudah, insya Allah bakal banyak kemudahan dan keberkahan datang ke kehidupan kita. Jadi siap berbicara dan celetuk-celetuk kita yang baik, siap? Siap. Ya, harus punya karakter yang bagus. Mau ngomong-ngomong negatif, buang. Ya, jangan ngomong-ngomong negatif. Harus betul-betul ngomong-ngomong positif. Ya, apa kabar? Nah, jadi begitu. Misalnya, Pak, susah nih gimana? Saya sudah prospek begini. Ya ternyata main online bikin TikTok susah ya. Apalagi kalau punya member perempuan tuh, Pak, aku ditolak. Aku tuh nggak bisa loh diginiin kan gitu ya. Ya. Hati-hati sama celetuk-celetuk kita. Ya. Jadi lihat mentor-mentor kita banyak gak positif thinking, bicaranya bagus, betul ya? Ya. Yang difikirkan selaras apa yang diomongin, terus tindakannya juga selaras. Ya ini singkat aja. Maksudnya apa? Hati-hati kalau dari saya celetuk-celetuk kita hati-hati bakal jadi doa. Siap berbicara yang baik, siap? Siap. Ya, jangan ada juga bully-bully. Saya lihat banyak di base camp nih kadang suka bercanda ya, suka begini ya. Coba stop lah buat bercanda, ngata-ngatain ini. Wah, ini mah begini, Jangan ya. Ya, harus bersiap berkata yang baik, siap? Siap. Karena perkataan kita insya Allah nanti bakal selaras dengan perbuatan kita nantinya. Nah, terus Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuan umatnya. Betul ya? Kalau kata mentor-mentor di training dia bilang tukang gembok nggak mau jual gembok satu paket nggak sama kuncinya? Satu paket. Ya nggak mungkin, betul ya? Kira gembok nih gemboknya, kuncinya kok ada, cari sendiri lah. Nggak ada nggak? Ada, semua satu paket. Betul ya? Dan Allah pun sama. Guru MTS kelas 3 mungkin nggak ngasih soal ujian kelas 6. Enggak. Ya. Jadi sama guru pun tukang gembok bijak, guru bijak. Masa Allah Subhanahu wa taala bakal Tuhan kita
nggak mungkin nguji kita di luar batas kemampuan umat kita, di umatnya. Kadang kita mikir, aduh berat sekali ya Allah ujianku. Ada pernah begitu pernah? Oh pernah. Allah nggak adil. Allah nggak adil nih. Saya udah begini, mana katanya Tuhan bakal bantu. Kalau kita sibuk bantu orang lain, tangan Tuhan sibuk bantu kita, mana? Kadang ada begitu ada. Terus ada yang punya hutang begini segala macam, kayak macam berat sekali. Hati-hati. Tadi Allah mengikuti prasangka hambanya. Ya, tenang. Kalau kita begini beres, kecil. Masalah itu beres, kendala kecil. Ya Allah gampang banget beres. Tenang, kita punya Tuhan yang maha kaya, punya Tuhan yang maha segalanya. Ya, betul ya? Kalau cuma bikin kita kaya raya, gampang banget. Jadi harus pikir ya, apapun kendala, misalnya baru ditolak, baru member baru ya nih, saya juga gitu ya, member baru ditolak 10, 11, 12, 20, 30, 40. Aduh, kayaknya gue nggak cocok di sini nih. Di sini kayak gue nggak cocok nih. Cocoknya di air. Oh, yang ketawa berarti tua umurnya. Itu iklan zaman dulu, betul ya? Jadi gitu. Jadi percaya sama saya. Kenapa bapak-bapak yang duduk di sini? Kenapa teman-teman yang duduk di sini? Karena Tuhan pun tahu, ya. Kenapa bukan abang, bukan segala macam? Karena Tuhan tahu bapak yang sanggup buat ngangkat martabat keluarga. Pernah nggak ditawarin bisnis yang modal im-eman, proyek-proyek pernah enggak? Enggak, karena Allah tahu kagak sanggup. Kasih bisnis ini yang resikonya cuma ditolak, betul? Siapa yang pernah ditolak cewek? Wih, Edan. Apa ada gak pernah ditolak sama cewek nih? Atau nggak ada keberanian kalau kata Mas Rianto tadi untuk memulai? Ya. Kalau ditinggalin cewek gimana? Waduh sedih. Kalau ditinggalin cewek jangan sedih, harus berpikir positif lagi. Dia bukan wanita yang beruntung bakal mendapatkan cowok kaya raya. Mau galau-galau pokoknya, siap? Iya. Jangan dulu fokus sama pasangan yang belum tentu jadi pasangan hidup kita. Betul. Masa depan bakal hancur. Betul. Contoh, singkatnya gini. Ada nggak teman zaman sekolah dulu yang kelihatannya deket banget? Putus. Yang ceweknya stres, yang lakinya kemana? Betul ya? Ada nggak teman yang dulu fokusnya belajar, taunya nyebar undangan? Ada? Ada. Artinya kalau kita fokus sama pasangan yang belum tentu jadi pasangan hidup kita, masa depan kita hancur. Tapi kalau kita fokus dengan fokus dengan masa depan kita, insya Allah bakal dapat satu paket dengan pasangan hidup kita, ya. Bayangin coba, bayangin yang muda-muda nih. Pak Jero ada sunroofnya tahu di sini. Nih, cewek, dibayangin nih, cewek dimasukin ke Pak Jero kagak usah ditembak, ngajak ke rumah. Betul. Jangankan Pak Jero, Kia Rio aja udah jadi rebutan. Edan ya. Walaupun sudah tua. Walaupun sudah. Saya tahu orangnya di situ. Jadi pokoknya ya. Jadi kita yakin kita punya Tuhan yang bakal membantu apapun kita. Kendala kita. Tuhan, ini berarti sebentar lagi beres nih, Tuhan lagi mau kasih gua rezeki yang jauh lebih besar. Harus pikir apapun masalahnya. Berarti sebentar lagi closingan priority. Ada kendala apa lagi? Berarti bentar lagi motor gue tembus. Apalagi berarti bentar lagi gue bisa jalan-jalan ke luar negeri. Apapun kendalanya, siap. Dimarahin pacar, orang tua pacar putusin aja lah. Udah kalau begitu, ya. Kalau dimarah-marahin, betul ya? Kalau dimarahin orang tua kita iya saja, jangan lawan. Ya. Kalau di orang tua kita harus iya saja, jangan lawan. Kalau bisa kita punya target. Tadi di impian salah satunya. Tadi kalau kata Mas ini, karena kita tidak ada beban, betul ya? Nah, percaya rezeki ngikutin beban hidup. Nah, yang belum punya ini, yang belum berkeluarga dan lain-lain, belum punya tanggungan, diniatin. Karena apa? Bahasa Arabnya inamalu biniat, betul ya? Ya, semua berawal dari niat. Walaupun sekarang komisinya belum besar, lo niatin kirim ke orang tua lo minimal berapa terserah. Ya, karena rezeki ngikutin beban hidup. Percaya sama saya. Ya, ditargetnya dulu. Punya berapa kirim. Itu saya kemarin baru ngobrol sama Kang Dadi juga begitu. Alhamdulillah bisa kasih ke orang tua agak lebih banyak. Kayak begitu ya. Jadi harus niatin, itu salah satu impiannya ditulis di situ. Terus apa ini? Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Ya. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti sukses juga. Nah, kalau belum sukses, kalau belum dapat artinya nah. Coba ulangin. Nih, barang siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Ya. Kalau belum dapat, belum sukses berarti
Nah, artinya jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan mentor, jangan menyalahkan apapun. Kalau kita belum closing, belum achieve apa segala macam, artinya apa? Kita belum. Nah, artinya kalau pengen dapat harus. Nah, siap sungguh-sungguh? Oke, mantap. Nah, jadi impian keyakinan kita saya bahas singkat aja karena nanti lebih jelas di GM. Di workshop bakal nanti saya tadi ngobrol-ngobrol ternyata Mas mentor-mentor Bapak lagi merencanakan acara yang dahsyat luar biasa nanti habis lebaran, kita tunggu kabar baiknya. Aplaus untuk guru-guru kita. Yang kedua, ketika impian dan keyakinan sudah mantap betul, harus kita punya ilmu. Ya. Ditulis, Pak. Barang siapa pengen ngejar dunia harus punya ilmunya. Barang siapa pengen ngejar akhirat harus punya ilmunya. Dan barang siapa pengen sukses juga di PTBS harus punya ilmunya. Betul? Jadi siap dah kira-kira yang awal-awal apapun program yang dibikin sama SSB Team, yang dibikin sama mentor-mentor, 3, 6 bulan, 1 tahun awal harus ikutin siap. Jangan bolos siap. Ya. Udah kalau kita siap, insya Allah bakal jadi doa, celetuk-celetuk jadi doa. Jangan pikirin nanti berangkat gua duit dari mana, insya Allah yang bakal kasih rezekinya. Ya. Gitu dulu. Jangan beralasan. Kadang banyak nih, gak punya uang. Nah itu jadi doa, lu gak bakal punya uang terus. Gak punya akomodasi. Ya, akomodasi lu gak bakal ada terus. Kalau misalnya training siap, gimana caranya? Pokoknya siap, gue berangkat. Ya, jadi begitu terus. Harus berangkat. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan. Apapun program yang dibikin sama Pak Risyana, Mas Rianto dan SSB Team harus ikut ya. Kenapa? Di sini saya bahas singkat aja. harus tahu ilmunya. Karena misalnya gak usah bikin sukses deh, gak usah ngomongin sukses deh. Kita masak mie aja, kalau kita tidak tahu ilmunya, jadi nggak mie-nya? Mie yang katanya instan aja perlu dimasak dulu, bumbunya dibuang, buka dulu, betul ya? Iya, kalau misalnya kita kagak tahu ilmunya, buka mie-nya, masak, bumbunya kagak dibuka, plung, kagak enak juga, betul ya? Jadi kita harus tahu ilmunya, apalagi kita untuk sukses kita harus punya ilmu yang berulang-ulang. Dan training workshop harus pun berulang-ulang. Jangan sampai ada bosan-bosan. Ingat, ketika kesombongan ada dalam diri kita, tinggal tunggu kejatuhan kita. Kejadian banyak leader-leader di luar, bukan SSB Team, yang sudah mulai sombong, nggak mau belajar lagi, nggak mau menurunkan ego lagi. Bonusnya yang tadi besar, punya mobil, karena sombong, training gitu doang, sudah tahu, paling menjeda-wajeda, paling prospek, sudah tahu, kayak udah punya mobil, udah punya motor. Ingat yang kayak gitu bonusnya hilang, lihat aja. Itu tapi nggak ada di SSB. Kalau SSB bonusnya boom terus karena memang betul semua ikut teman-teman. Ya, jadi harus ya siap ya. Ya. Karena ilmu mempermudah hidup kita. Ini yang paling penting. Zaman dulu kakek buyut saya pergi haji butuh waktu berbulan-bulan karena naik kapal. Betul ya? Nah sekarang teman-teman kita yang umroh cuma butuh waktu 10-12 jam, betul Pak Risyana ya? Ini luar biasa, plus dulu Pak Risyana kemarin. Baru umroh bareng istrinya. Asyat ya. Jadi, karena ilmu, impian dan keyakinan orang yang bikin pesawat akhirnya mempermudah hidup kita hari ini. Nah, kalau kita punya ilmu, keyakinan dan impian kita yang besar, insya Allah bakal mempermudah hidup kita nanti ke depannya. Ya, begitu ya. Yang ketiga ini yang paling penting dari semuanya. Ini semua sudah oke. Yang ketiga adalah konsisten. Kemarin dibahas di malam Jumat juga. Kita kejar apa itu bahasa Arabnya? Si Zam-Zam bilang tuh susah itu. Walaupun saya di atas saya dengerin juga. Konsisten, istiqomah. Konsisten adalah kunci yang paling berat. Mungkin di awal kita ngejar motor, ngejar mobil, gila kenceng-kencengan. Di banyak kejadian juga di leader-leader di luar SSB. Ya, sudah punya mobil segala macam, sudah mulai gaya. Sudah mulai kemana-mana. Maksudnya apa? Konsisten di tindakan, konsisten di belajar, konsisten di trust sama upline sama mentornya. Banyak yang kejadian baru punya mobil sudah sombong, tidak lagi konsisten trust sama upline ya. Upline gue sama sekarang nih, punya Pajero juga, atau upline sama punya Mobilio juga. Akhirnya sudahlah. Ya, sudah mulai kebiasaan yang tadinya ketika ngejar itu bangun pagi, prospek, cari database dan lain-lain. Sponsor terus kita kejar sponsor karena konsisten, Allah kasih rezeki yang dahsyat. Tiba-tiba bonusnya sudah mantap nih, sudah punya bonus masuk auto gitu ya. Ingat, kagak belajar lagi, kagak konsisten lagi ke pertemuan, kagak konsisten lagi trust sama mentor-mentornya, mulai. Begini loh, ketika kita konsisten bro,
Itu enak betul. Kayak ngedorong ini nih. Ngedorong mobilnya atau ngedorong gerobak gitu ke atas. Enak kalau kita konsisten terus gak berhenti-berhenti, betul ya? Enteng, betul ya? Nah, belum sampai puncak kadang nih, kebanyakan belum sampai puncak nih, gaya-gayaan. Bonus baru ngerasain dikit. Berpuas diri. Misalnya Nur nih, Nur baru, wih bonus gue gede, kemarin gue habis syukuran, cute. Hati-hati kalau kita berpuas diri. Ketika ngejar itu kan gue tahu proses ngejar ya, wih happy, terus prospek juga, akhirnya, wih begini segala macam belajar bikin konten. Gue ingat banget, lu suruh ngetik kata-kata sama Mas Rianto kan lagi mendidik gitu, lagi ngejarnya, jangan lihat hasilnya waktu itu. Akhirnya beberapa waktu closingan banyak betul, boom, ya. Itu ibarat kita ngedorong gerobak sampai sini. Kalau lu berpuas diri, ini berhenti lu ngedorongnya. Buat mulai lagi capek nggak, berat nggak? Tapi kalau lu tetap melakukan apa yang lu lakukan sebelum lu dapat bonus besar, sebelum dapat motor, sebelum dapat mobil, kira-kira lebih enteng lagi nggak? Lebih enteng karena kita ngedorongnya juga bersama-sama. Betul ya? Hati-hati kalau nggak konsisten trust, nggak konsisten ke pertemuan, nggak konsisten belajar lagi. Wih, ngedorongnya berat. Ngebangun kebiasaan itu yang paling berat, betul ya? Ngebangun kebiasaan bangun pagi aja susah, betul? Ya. Kalau kita ngebangun prospek setiap hari bikin konten aja berat, betul ya? Ya, bikin konten setiap hari, prospek setiap hari. Kalau lagi hot-hotnya, boom, prospek terus. Coba cek, nggak ke prospek aja 3 hari. Kagak presentasi nih, kagak bikin konten. Susah nggak? Buat mulai lagi. Berat kayak macam berat ya, digandulin genderuwo 5 kayaknya gitu berat ya. Nah sama, kalau kita nggak konsisten trust sama mentor kita, nggak konsisten belajar, nggak konsisten pertemuan, nggak konsisten prospek, susah lagi. Apalagi yang makin berat adalah ketika bapak-bapak sudah dapat motor, dapat mobil, sudah punya jubah raja, gue aing teh ya. Nggak konsisten tuh, shit. Sudah mulai main-main, segala macam. Untuk memulai lagi, prospek dari awal lagi, bikin konten lagi, cari database lagi. Jangankan cari database, jemput bola udah mager, betul ya? Kan gue pernah di atas, dia lupa hari itu bonusnya habis. Ya, artinya maksudnya teman-teman pengen pup lah tuh konsisten prospek tiap hari. Tadi yang bikin semangat prospek terus apa? Ya, yang bikin semangat terus prospek adalah database. Kalau lu kagak punya database nggak mungkin prospek. Saya pribadi jujur, kalau misalnya pembakar kita adalah jangan sampai kita bingung hari ini kita mau prospek siapa. Ketika lo udah nggak bingung lagi mau prospek siapa, insya Allah tuh bakal gerak terus, mulut kita bakal ngobrol terus, presentasi terus kayak begitu. Ya, membangun semangat juga sama, membangun semangat dan segala macam kayak gitu terus. Jadi intinya adalah ini sekarang cek di kita semua masing-masing. Kalau 3 ini benar, hari ini bonusnya pasti tinggi. Kalau bonusnya lagi kurang bagus, berarti ada yang keliru di 3 ini, betul? Ya. Kalau 3 ini mantap, insya Allah ke depan bonus bapak-bapak semua mantap. Beri aplaus dulu untuk bapak-bapak semua ya. Nah, paling itu aja teman-teman semua. Jadi apa namanya? Kita harus betul-betul kita harus redo, kita percaya, kita yakin bahwa apapun yang terjadi hari ini insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Ya. Kalau misalnya, dan itu pun jangan telan mentah-mentah. Kalau misalnya kejadian apa yang tidak enak di kita, berarti kita harus evaluasi. Nah, evaluasi 3 hal ini. Bagaimana impian dan keyakinan bapak-bapak semua, bagaimana ilmu bapak-bapak semua, apakah konsisten melakukan itu semua? Kayak begitu. Kalau 3 hal ini dilakukan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Kayak begitu. Bukan permasalahan mitra kita yang segitu-gitu aja, tapi ilmu kita yang segitu-gitu aja. Bukan permasalahan pencapaian dan uang di rekening kita segitu-gitu aja, cuma permasalahan yakin kita sama Tuhan yang bikin kita kaya, segitu-gitu aja. Nah, bagaimana cara menjemput keyakinan? Pastikan jangan jauh-jauh dari mentor, jangan jauh-jauh dari pertemuan. Di pertemuan kita jemput keyakinan mentor-mentor kita. Kita jemput ilmu mentor-mentor kita. Insya Allah kita bakal dapat banyak keberkahan dari mentor-mentor kita semua. Aplaus buat bapak-bapak semua. Dan ketika nanti di perjalanan, ya, karena kita sudah yakin, siapa yang yakin rumah 1 miliar pasti kita bangun di kampung kita masing-masing? Ya, yakin, betul yakin? Yakin. Kalau ada pulang dari sini ada terselit, yakin kagak ya? Aduh, bagaimana ini ya? Bisa kagak ya? Itu setan yang kagak mau teman-teman sedekah banyak nanti di luar. Istighfar aja. Oh, yakin. Dalam hati, yakin kagak ya hari ini aja kemarin gue baru ditolak. Nah, itu setan itu kagak mau bikin teman-teman kaya. Siap? Nah, setan ini betul. Kita lagi home sharing kali ini, dia lagi diskusi juga. Waduh.
Coach, kata ketua iblis, saya bilang, coach, lagi diyakinin tuh buat kaya. Nanti banyak bangun masjid, ada yang bangun gereja, ada yang segala macam, ada yang sedekah banyak nanti. Begitu. Gimana ini coach? Gitu. Bikin kagak yakin lagi lah. Kita harus ya mereka konsolidasi juga tuh. Ya, ketika teman-teman pulang dari sini nggak ketemu mentor, keyakinannya turun, istighfar aja dan langsung dekati mentor-mentor teman-teman semua. Siap? Ya. Nah, hal yang paling terakhir ini, mudah-mudahan terakhir, benar-benar terakhir karena terakhir kadang banyak juga. Ini terakhir beneran, misal. Ini terakhir gini. Siapa yang yakin bakal beli mobil jalan-jalan buat orang tuanya? Siapa yang yakin bangunkan rumah orang tuanya? Ya, siapa yang yakin umroh haji bareng orang tuanya? Nah, gini ceritanya. Ya. Saya pernah sering cerita. Anak kecil, misalnya kita janjiin ke ponakan kita, kita tahu bulan depan kita mau dapat uang, kita janjiin ke ponakan kita, Dewa Mas yang baru pertama kali ketemu ya. Punya keponakan? Adik punya? Oh ya, misalnya pernah janjiin ke adiknya, Dek, kalau kamu rajin ngaji, abang bulan depan dapat rezeki nih, nanti abang belikan sepeda atau enggak barang yang dia pengenin. Kira-kira adiknya seneng enggak? Pertanyaan saya, senengnya dari sekarang atau nanti pas sepedanya datang? Dari sekarang. Dia bahkan bilang ke tetangga, coy mau dibeliin sepeda sama abangku. Mana sepedanya kan gitu ya. Sampai dia berantem sama teman-teman. Ada abang gue pasti beliin, abang gue itu baik sama gue. Betul? Ya. Adiknya bakal senang, betul? Nah, sama halnya kita hari ini. Siap, kalau kita yakin Allah bakal kasih luxury ke kita dengan tindakan kita, prospek setiap hari, pembinaan setiap hari, kira-kira harus senang dari sekarang atau nanti pas luxury dapat? Ya, artinya siap buang muka jeleknya? Jangan ada lagi prospek ditolak, jangan jelek, harus ganteng. Hihi, bentar lagi kaya gua. Prospek lagi. Ya, siap buang muka jeleknya, siap? Ya. Ada peraturan kalau ketemu saya pasang muka cemberut push up 100 kali. Siap? Ya. Jadi harus buang muka jelek karena rezeki malaikat ngasih itu sama orang-orang yang ceria, sama orang-orang yang ganteng, sama orang-orang yang berpikir positif. Ya. Jadi itu aja. Mungkin saya minta maaf banyak salah kata, saya banyak bercanda tadi, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan lagi buat teman-teman semua. Mulai perbaiki pikiran, mulai perbaiki perkataan kita, mulai berubah hidup kita, insya Allah bakal banyak kebaikan-kebaikan datang ke kehidupan kita. Dan ketika nanti ikut berproses nih, nanti ketika kita berproses bakal ada rasa jenuh, bakal ada rasa bosan, dan ada titik, mungkin ada yang sempat tadi Mas Rianto bilang tadi ya, karena dibahas rontok sih, jadi saya harus positifkan hari ini. Jadi saya harus sapu betul-betul. Tidak ada yang rontok, tidak ada yang gagal. Itu cuma blow on dia kagak paham sama bisnis ini. Betul? Ya. Tapi betul memang ada yang tadi pulang dan segala macam. Itu kenapa? Karena belum tahu ini. Ada pepatah bilang, kegelapan yang paling gelap itu ketika sebentar lagi matahari mau terbit. Dia belum paham itu. Paham ya? Ini sehari ini malam, betul ya? Malam berputar, gelap banget ya? Gelap banget ya? Subuh mulai terang lagi. Dia lupa, kalau gelap makin gelap, sebentar lagi matahari mau terbit. Artinya ketika nanti teman-teman berproses terus, dapat penolakan, dihina dan lain-lain, ingat sebentar lagi kesuksesan bakal datang ke teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC terdahsyat ya.